Shalom. Salam shalom. Siapa yang bersuka cita di dalam Tuhan, kita boleh lambaikan tangan sama-sama. Kita bersuka cita akan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Ada amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Pada saat ini kita boleh sama-sama siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan yang boleh kami kecap, yang boleh kami rasakan ya Tuhan. Begitu nyata Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan pada saat ini setiap pribadi lepas pribadi kami Tuhan, kami datang dengan setiap keberadaan kami. Dan kami mau bawa setiap pujian penyembahan kami kepada Engkau ya Tuhan, kepada Engkau ya Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan yang menjadi Tuhan dan penyelamat kami. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
dapat memisahkan kami dari kasih-Mu, Yesus. Entah sakit penyakit, keadaan kami, walaupun kami dalam lembah kekelaman sekalipun Tuhan, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami. Dan kami mau hidup hanya bagi-Mu, Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you. Dan kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari
satu pun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Dan kami yakin dan percaya seumur hidup kami akan terus mengiringi Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Pada saat ini kami bersatu hati Tuhan. Kami satukan pikiran, tubuh, jiwa dan roh kami untuk meninggikan nama Yesus, untuk mengagungkan nama Yesus. Terima kasih ya Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang kami percayai, nama yang berkuasa. Dan setiap saudara Bapak Ibu yang percaya kepada nama Yesus, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Kita percaya bahwa hari ini kita berada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan, amin. Sama-sama kita akan pujian di hadapan Tuhan. Hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan maksudku. Dia bunuh batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menang.
Ada amin. Ada amin. Kebaikan-Mu selalu kami rasakan Tuhan. Dia bangkit bagiku, Tuhan Allah bernamaku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Tuhan Allah bernamaku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus. Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus. Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Tuhan Allah kekuatan. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Tuhan Allah bernamaku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus. Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus. Dia baik bagiku. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. Jesus, He is so good to you and me. Jesus, He is so good to you. He is so good to me. He is so good to you and me. Yang merasakan kebaikan Tuhan, teriakan wuh. Sorak-sorai untuk kebaikan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Untuk kebaikan-Mu kami boleh menanggung setiap perkara yang ada di dalam hidup kami Tuhan. Sebab Engkau yang menjadi penolong bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan
sabar, tetap percaya Tuhan setia. Nyatakan penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah yang mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung, di dalam-Nya yang memberikan kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung, di dalam-Nya yang memberikan kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Ini yang kami tahu, Tuhan, Engkau penolong yang setia. Kami setiakan di dalam setiap musim hidup kami, Tuhan. Engkau setia. Terima kasih, Tuhan. Katakan sama-sama. Segala perkara dapat ku tanggung, di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Oh, segala perkara dapat ku tanggung, dalam-Nya yang memberikan kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung, di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Kami mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang setia. Kami beruntung sekali karena Tuhan boleh menjadi Bapa kami, dan kami hari ini hadir di rumah-Mu ya Tuhan. Mari Engkau berbicara bagi kami, dan Tuhan terangi setiap hati kami, dan Engkau menurunkan kasih kemurahan Tuhan untuk kami boleh memahami, dan kekuatan Roh-Mu boleh terus memampukan kami untuk juga setia kepada Tuhan. Terima kasih, dan bicaralah Tuhan, kami anak-anak itu siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya sama-sama katakan Amin. Amin. Ya. Selamat sore Bapak Ibu, Shalom. Shalom. Ya. Salam kenal ya Bapak Ibu. Saya Michael Chris Susanto ya. Saya dari Mojokerto. 1 jam dari Surabaya. Iya. 1 jam dari Surabaya Pak. Karena ada tol ya. Iya. Karena ada.
Enggak sampai 1 jam lah sekarang Pak, 30 sampai 40 menit lah ya, jalan 100 itu. Ya. Ya, Mojokerto itu kota kecil, hanya 3 kelurahan. 3 kecamatan, ada 18 kelurahan. Kecil sekali ya. Kecil sekali. Dan Mojokerto itu isinya adalah wisata sejarah ya, karena ada Mojopahit di sana ya. Ya, Mojopahit gitu. Bapak Ibu kalau nanti pas lewat Mojokerto, nomor telepon saya ada di Pak Gembala. Nanti hubungi saya traktir lodeh. Lodeh. Sotonya juga legend Pak, kenapa? Ya, Mojokerto. Lalu saya lelaki berbahagia pada umumnya ya, istri saya cantik, anak saya lucu-lucu 2 orang. Nah, Bapak Ibu tahu kan bedanya laki berbahagia atau tidak? Apa sih? Nih, bedanya laki-laki berbahagia dan tidak ya. Kalau laki berbahagia itu istrinya cantik, anaknya lucu-lucu. Kalau yang nggak berbahagia, anaknya cantik, istrinya lucu-lucu ya. Ya. Oke, hari ini saya ingin sama-sama kita untuk melihat atau membaca sebuah perumpamaan yang saya yakin Bapak Ibu sudah sangat sering membaca perumpamaan ini. Tapi ya, bukan tentang penabur ya, tentang penabur. Selain saya yakin Bapak Ibu sudah sering membaca ini. Tapi saya hari ini nanti ingin mengajak Bapak Ibu membaca perumpamaan ini dengan cara yang berbeda ya. Oke, perumpamaan itu ada di Matius 13 ayat 18 sampai 23. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Matius 13 ayat 18 sampai 23. Ya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman Tuhan tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murka. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Lalu yang terakhir, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Ya, Bapak Ibu, cara membaca yang biasa kita lakukan ketika kita harus membaca teks atau perumpamaan ini, kita lalu dengan segera membuat variabel atau varian dari tanah, ya kan? Ada tanah berbatu, semak duri, pinggir jalan, tanah yang baik, ya ada 4 tanah. Tidak salah kita kalau membaca perumpamaan ini lalu kita mengartikan bahwa perumpamaan ini adalah ajakan untuk berusaha menjadi tanah yang baik. Memang itulah perumpamaan ini. Kita diajak untuk terus berusaha menjadi tanah yang baik. Nah, mudah saja sebetulnya mengartikan perumpamaan ini ya. Kita langsung melihat tadi ada 4 klasifikasi tanah. Tapi keindahan perumpamaan ini Bapak Ibu bukan terletak di situnya sebetulnya. Nah, saya ingin kita mengandai-andai ya. Misalkan saja memang betul ini adalah tentang 4 jenis tanah. Kita
bisa saja lalu mengartikan bahwa penabur ini adalah penabur yang sembrono. Kenapa? Kok bisa dia penabur lalu bijinya jatuh di pinggir jalan, di semak duri, ya, dan tanah berbatu-batu gitu ya. Nah, ya hampir bisa dipastikan bahwa penabur ini adalah penabur yang tidak memakai prinsip efisiensi dan efektivitas ya, karena nyebar kemana-mana ya. Dan ada penyebabnya. Ketika kita membaca seperti itu, penyebabnya adalah ketika kita membaca perumpamaan ini, kita lalu dengan segera kita berfokus pada 4 jenis tanah. Padahal kalau ibu baca itu Nats itu ya, LAI sudah ngasih clue sebetulnya. Apa judulnya di sini? Perumpamaan tentang sang penabur. Jadi di situ bukan perumpamaan tentang 4 jenis tanah, tapi ini adalah perumpamaan tentang sang penabur. The parable of the generous sower. Jadi ini bukan perumpamaan tentang tanah, tapi saya tidak tahu kenapa ketika kita membaca lalu kita dengan mudah konsentrasi kita langsung tertuju kepada 4 jenis tanah itu. Maka melalui perumpamaan ini kita biasanya akan sering ketika kita di dalam sebuah komunitas ya, lalu ada saudara kita, dia rajin melayani, lalu tiba-tiba hidupnya ada masalah, lalu kita dengan mudah memakai perumpamaan, oh ya memang dia hatinya seperti ya tanah di semak duri ya. Dia memang rajin ibadah, rajin pelayanan, tapi karena kebutuhan hidup dan dunia ya terhimpitlah firman itu, jadi dia mengalami masalah seperti itu. Kita dengan mudah kalau ada saudara kita yang sedang mengalami hidup yang sulit atau kondisi, katakanlah kondisi iman yang sedang grounded, lalu kita dengan mudah, oh ya betul, memang dia orang Kristen sih, tapi dia kayaknya tanah yang berbatu, tanah yang di pinggir jalan. Lalu kita dengan mudah membuat kesimpulan seolah-olah kita adalah tanah yang baik. Dan ini adalah kesalahan membaca perumpamaan ini. Faktanya adalah hati kita, Bapak Ibu, bukankah hati kita tidak selalu ideal dan hati kita tidak selalu menjadi tanah yang baik ketika firman itu ditabur. Dan masalahnya adalah ketika kita membaca perumpamaan ini, lalu kita konsentrasi kita, fokus kita justru kepada tanah, bukan kepada sang penabur, bukan kepada the generous sower, penabur yang murah hati. Saya tidak ingin mendakwa Bapak Ibu, tapi faktanya adalah in the end of the day, akhirnya adalah kita harus jujur bahwa kita tidak sebaik yang kita bayangkan. Dan si Anu, si A, si B tidak sejelek yang kita bayangkan. Dan justru disinilah inti dari perumpamaan itu. Jadi perumpamaan ini bukan tentang Anda dan saya, bukan tentang tanah, tetapi tentang kerajaan Allah dan sang penabur itu. Itu adalah inti dari perumpamaan itu. Dan maka kita harus membaca perumpamaan ini dengan semangat bahwa aku pasti adalah tanah yang subur, ya. Tetapi ada kalanya aku juga tidak ideal. Ada permasalahan yang membuat hatiku ini tidak ideal ketika ditaburi oleh firman Tuhan. Jadi ini bukan the parable of careless atau reckless sower atau penabur yang tidak bertanggung jawab, tapi ini adalah the parable of the generous sower, penabur yang murah hati. Dan semangatnya adalah aku bukan tanah yang baik,
tidak layak menerima benih, tetapi toh aku dilayakkan untuk menerima hamburan benih-benih kasih Allah. Itu adalah semangatnya. Sehingga kita tidak dipanggil untuk menjadi orang Farisi, Bapak Ibu. Yes. Ketika membaca perumpamaan ini, kita sudah melakukan ini dan itu, sudah melakukan A, B, C, lalu kita memvalidasi bahwa diri kita, hati kita adalah tanah yang baik, lalu saudara kita adalah tanah yang berbatu, semak duri, pinggir jalan. Tidak begitu. Tetapi ini adalah penabur yang bermurah hati. Apapun kondisi hati kita, toh dia tetap bersedia untuk menaburkan kasih itu kepada hati kita. Dan sehingga kita tidak punya waktu lagi untuk menjadi hakim bagi saudara-saudara kita yang seiman itu. Dan seperti yang Rasul Paulus itu dia mengatakan, aku adalah rasul yang paling tidak layak jika dibandingkan dengan rasul-rasul yang lain. Maka Bapak Ibu, saran saya berhenti untuk bertanya, hidupku ini jenis tanah seperti apa? Hidup si A jenis tanah seperti apa? Hidup mereka jenis tanah seperti apa? Tetapi sebaiknya kita bertanya, bagaimana mungkin sekalipun aku yang tidak layak, tapi toh aku menerima taburan benih kasih Allah. Penabur yang bermurah hati itu masih bersedia menaburi dengan kasih dan firman itu. Dan kita akan berhenti untuk menjadi orang Farisi, dan kita akan terpesona oleh anugerah yang besar dari sang penabur itu. Itu semangat. Itu semangat. Saya itu di beberapa tahun yang lalu ya Bapak Ibu, saya sekolah di magister saya di sekolah di proklamasi itu Pak. Saya ingat sekali salah satu dosen saya adalah namanya Ibu Rebecca yang gitu. Beliau itu cucunya Kalbat gitu. Nah, dia mengatakan begini, orang yang berdosa adalah orang yang masuk surga dan orang yang benar masuk neraka. Lalu semua kaget, kok bisa ini dibalik-balikkan gitu. Lalu dia mengatakan, iya betul. Nanti orang yang masuk surga adalah orang yang bersedia mengatakan, Tuhan, aku ini adalah orang berdosa. Sebetulnya aku tidak layak. Tapi toh kasih anugerah itu tetap Tuhan taburkan. Dan orang yang masuk neraka adalah orang yang mengatakan, Tuhan, aku ini sudah benar. Sudah benar. Dan itu seperti perumpamaan atau kisah ketika Tuhan Yesus menceritakan doa orang Farisi dan orang penagih pajak ya. Yang penagih pajak sambil memukul-mukul dirinya, dia mengatakan, Tuhan, aku ini orang berdosa. Dan orang Farisi, Tuhan, aku ini sudah melakukan A, B, C, dan D. Tapi yang masuk di perkenanan Tuhan adalah orang yang bersedia mengakui, Tuhan, aku ini tidak layak, tapi toh anugerah Tuhan yang besar tetap bersedia memberi kasih anugerah itu kepada kita. Maka hari ini Bapak Ibu, jika dari Bapak Ibu yang mengatakan dan kondisi hidup Bapak Ibu hari ini, dan yang membuat Bapak Ibu harus mengatakan, aku sudah tidak layak lagi, aku hopeless, aku sudah jatuh ke yang paling dasar. Hari ini kita mendengar bahwa Allah sang penabur, the generous sower, masih bersedia untuk menaburi kasih kepada hati Anda. Hari ini mungkin dari yang hadir ibu-ibu mengatakan, suamiku yang orangnya yang keras ya, susah dikasih tahu ya, diajak ke gereja susah, diajak doa susah. Jangan menyerah. Ternyata Tuhan belum selesai dengan hidupnya. Tuhan masih terus akan mengurusi
dan berurusan dengan hati orang-orang semacam itu belum akhir. Masih ada kesempatan. Mungkin bapak-bapak hari ini yang mengatakan istriku orang yang sangat egois, begitu lahir sudah egois gitu. Toxic gitu. Jangan menyerah. The generous sower itu masih bersedia untuk menaburi kasih kepada orang-orang yang dalam pandangan kita, orang-orang itu sudah hopeless, sudah nggak ada jalan, sudah nggak ada harapan. Tetapi Allah tetap bersedia untuk menaburinya dengan kasih. Mungkin Bapak Ibu juga adalah orang tua yang bergumul dengan anaknya, ya. Hari ini banyak orang tua yang bergumul dengan anaknya, anak yang susah untuk berpikir dewasa, ya. Sulit mandiri, sudah tua tidak bisa kerja, sudah tua nggak ada jodoh, nggak punya komunitas yang baik, diajak pelayanan susah. Hari ini the generous sower itu mengingatkan kita bahwa orang seperti itu masih punya kesempatan, dan Allah sang penabur masih bersedia untuk menaburkan benih-benih kasih kepada orang-orang seperti itu. Mungkin anak-anak muda di sini ada yang seperti saya. Hari ini Anda sudah mulai direpotkan oleh orang tua. Ya, saya hari ini harus menghadapi orang tua yang sudah mulai lansia, sangat merepotkan. Dan ibu saya itu, saya juga nggak minta ibu saya seperti itu. Ibu saya itu mengalami demensia. Jadi mungkin 8 tahun lalu di malam hari ibu saya nggak pernah ada riwayat hipertensi atau apapun, tapi suatu malam dia kehilangan kesadaran, muntah, lalu dibawa ke rumah sakit. Ternyata ada pembuluh darah di otak ini pecah. Penyebabnya bukan hipertensi, tetapi penyebabnya adalah genetika. Jadi kayak kita beli balon itu ya, kadang kan ada mata kucingnya, ada bagian yang lebih tipis dari yang lain. Nah, ternyata ada orang-orang yang memang punya saraf yang ternyata di saraf itu ada bagian yang lebih tipis dari yang lain, dan itu tidak ada sebab, tiba-tiba itu bocor. Wah, itu akhirnya dioperasi, lalu pasang selang ya di bawah kulit untuk membuang darah di otak itu, dibuang ke lambung ya. Tapi karena sudah sepuh ya, karena sudah usia, lalu kondisinya menurun dan dimensianya bertambah. Sekalipun treatment sudah kita lakukan secara rutin. Jadi kadang gitu malam jam 2, jam 3 telepon saya. Ini aku kok sama laki-laki yang bukan suamiku, padahal dia telepon pakai HP-nya bapak saya. Nah, itu siapa yang di sampingmu? Ya, ini Haryono itu bapak saya. Ini Haryono, tapi bukan suami saya. Ya, lupa bahwa itu adalah suami. Tapi kalau sama ayamnya ingat, dia punya ayam. Sama ayamnya ingat, jumlah ayamnya ingat ya. Hari ini kita mungkin dari teman-teman, sahabat yang harus mulai mengambil alih untuk melayani orang tua, memberi perhatian kepada orang tua. Itu bukan itu adalah panggilan untuk kita, seperti Allah yang menaburkan benih dengan berbagai macam kondisi. Maka hari ini kita terpanggil juga untuk tetap menaburkan kasih kepada orang-orang yang mungkin kita anggap tidak layak untuk kita taburi kasih. Dan selalu ada pengharapan. Allah kita adalah Allah yang selalu ada pengharapan. Allahnya orang Kristen itu adalah
God of second chance. Allah dengan kesempatan kedua. Allah kita adalah Allah yang terus menaburi kita dengan kasih. Bukankah tanah yang tandus itu bisa diolah, dan tanah yang gersang itu dapat disuburkan, tanah yang berbatu dapat digemburkan, hati yang keras Allah pun juga mampu melunakkan. Ya. Jadi Allah still not done yet dengan hidup Anda hari ini. Allah belum selesai dengan hidup Anda. Jadi kalau hari ini Anda sudah mau menyerah dengan hidup Anda, firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa Allah belum selesai dengan hidup Anda, dan Allah tetap akan berurusan dengan hidup Anda. Ini belum akhir. Maka mari kita bangkit. Mari kita lihat bahwa Allah kita adalah Allah dengan kesempatan kedua. Allah yang tidak melihat bagaimana kondisi Anda saat ini, tetapi Allah tetap menaburkan cintanya karena Dia tahu seperti apa kita di masa depan. Kita akan melihat diri kita di masa sekarang dan seringkali di masa lalu. Tetapi Allah melihat diri kita di masa depan. Itu yang menyebabkan Dia belum selesai berurusan dengan hidup kita. Dia akan terus mengolah hidup kita. Dia akan terus mengolah hati kita. Saya kalau khotbah begini, lalu ada orang bertanya, berarti Allah itu nggak efisien dengan cara kerjanya, udah tahu tanah nggak baik kok tetap ditaburkan. Memang betul, Allah kita cara kerjanya memang tidak selalu efisien. Kalau Allah mengasihi kita dan caranya efisien, ngapain Dia turun ke dunia berdarah-darah di atas kayu salib? Dia tinggal jentikan jari kita bisa tertebus. Maka ketika Allah memutuskan untuk mencintai manusia, itu tidak efisien. Dan memang cinta, melayani, mengasihi, memperhatikan, itu selalu tidak efisien. Dan cinta memang tidak efisien. Maka kita terpanggil untuk itu. Hari ini beranikah Bapak Ibu mengambil keputusan, oke, orang tuaku memang menyulitkan aku, tetapi ya sudah. Ketika melayani orang tua ya memang sudah tidak efisien. Oke, aku mau hari ini mengasihi istri, mengasihi suami, mengasihi anakku yang bandel dan lain-lain, ya memang tidak efisien. Dan itulah cinta memang, itulah kasih. Tidak efisien. Tidak efisien. Tapi hari ini saya mengajak kita semua untuk mensyukur dan terpesona terhadap ketidakefisienan kasih Allah. Yes. Maka kita harus menunaikan panggilan itu. Menunaikan panggilan itu. Kita pun dulu juga merepotkan. Kita mungkin sampai hari ini juga merepotkan Allah. Merepotkan Allah. Tapi toh Allah tetap bersedia dengan tekun. Karena Allah sudah melihat kita di masa depan. Sudah melihat kita. Tinggal kita yang hari ini dengan setia terus menekuni, memenuhi hidup kita dengan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Saya sebagai penutup ya, orang yang mencintai itu memang tidak selalu efisien. Dan saya ingin mengatakan bahwa kenapa kita harus tekun dengan Allah? Karena Allah sudah terlebih dahulu tekun dengan kita. Dulu saya sering mengatakan kepada istri saya, janjinya manusia itu selalu kosong. Janji manusia itu selalu kosong. Lalu
Berarti janjimu waktu nikah itu janji kosong dong. Iya betul. Janji kosong gitu. Makanya ini teman-teman yang belum nikah, ingat kata-kata saya. Ketika Anda mengucapkan janji pernikahan itu janji yang kosong. Kenapa? Karena manusia waktu itu ya di saat itu baru diucapkan. Manusia itu hanya melihat, hanya hidup di masa sekarang. Dia belum melihat masa depan. Kalau Allah lain, dia dari masa depan, dia bisa ke masa sekarang, dia menyibak masa depan itu perlahan-lahan tiap hari. Tapi manusia kan nggak gitu. Jadi ketika seseorang mengucapkan janji pernikahan, itu adalah janji kosong. Besoknya dia harus terus memenuhi janji itu tiap hari supaya tidak kosong. Maka ketekunan itu yang harus kita lakukan, kita kerjakan. Iya hari, sama seperti itu. Ketika kita dulu pertama kali menyerahkan diri kepada Tuhan, apa janji kita? Dan kita perlu ingat janji itu adalah kosong. Dan apakah hari ini Bapak Ibu sudah mencoba untuk memenuhi janji itu? Janji yang kosong. Dan hari ini saya berdoa bagaimanapun kondisi kita, sekali lagi bahwa the generous sower itu bersedia untuk menaburi kasih benih kepada hati kita. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam perjalanan kudus. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kemurahan hati Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Allah, Engkau adalah Allah yang tidak pernah melihat bagaimana kondisi kami hari ini, tapi Engkau adalah Allah yang selalu melihat masa depan, kehidupan kami di masa depan. Dan itu juga yang membuat Engkau Tuhan tekun menaburi kami, hati kami dengan kasih Tuhan. Dan hati yang sama Tuhan berikan kepada kami, seperti hati-Mu, hati yang bersedia untuk menaburi kasih kepada orang-orang di sekitar kami, orang-orang yang kami pandang mungkin tidak layak untuk kami taburi kasih, orang-orang yang tidak layak untuk kami kasih. Hari ini Tuhan, seperti Engkau, kami bersedia untuk mengambil komitmen untuk tetap menaburi orang-orang dengan kasih yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hidup yang luar biasa yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Kami merasa beruntung sekali Allah telah menemukan kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Pak Pendeta Michael, Chris, semua diberkati Tuhan. Amin ya, puji Tuhan. Firman-Nya ini benar-benar menyentuh kita semua, saya kira ya. Penabur yang murah hati ya, seorang penabur yang murah hati. Persis sekali apa yang sudah dilakukan oleh LTVC. Karena kenapa Pak? Kalau di LTVC semua pengeluaran itu dicatat, ya. Semua harusnya hari ini tidak ada pengeluaran itu Pak, tapi jadi ada Pak. Nah, artinya apa? LTVC murah hati. Persis kayak khotbah Bapak. Karena gini, Pak Kristus nanya saya, Pak, ada tema nggak? Oh, di sini nggak ada tema. Di sini pembicaranya harus berjuang, harus tanya Tuhan apa yang harus disampaikan. Karena kalau dia tidak tanya Tuhan, jemaat di sini tahu, oh pendeta ini cuma khotbah yang lalu di mana-mana dia sudah khotbah. Itu kita bisa tahu. Jadi Pak Kris jadi gemetar juga datang ke sini. Saya percaya. Dan ternyata apa yang disampaikan is something new for us ya. Itu bagus sekali buat kita. Bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu.
beberapa hari yang lalu ya, karena kami ini pelayanan itu capek sekali dari Kamis sampai Jumat malam itu boleh dihitung kami kurang tidur karena kami pelayanan ini berat sekali ya. Kami harus ada peperangan rohani dan sebagainya, itu nggak gampang. Itu setelah Jumat malam pulang, itu Sabtu itu seharian saya nggak bisa apa-apa. Bahkan saya ada jadwal khotbah tadi pagi saya lupa. Tapi Tuhan itu baik. Malam jam 9 saya udah capek sekali, nggak bisa ngapa-ngapain. Ini nggak bisa mikir, semua nggak bisa. Saya tahu tekanan itu banyak sekali karena kami melakukan peperangan rohani. Karena saya harus jadi tudung kan. Wah, berat sekali. Tiba-tiba teman saya telepon. Ruslan, iya kenapa? Aku lihat Bapak khotbah di situ ya. Saya nggak berani ngomong, lupa. Jujur. Cuma bilang iya. Saya lupa bener. Karena saya bahagia tambah peperangan rohani capek kan. Lupa. Singkat cerita, aduh, ini tinggal berapa jam lagi saya harus khotbah. Dan saya jarang asal ambil khotbah, saya nggak pernah mau. Dan kebetulan saya dikasih tema. Kalau dikasih tema gampang nggak? Ya gampang Bapak Ibu. Tapi itu Tuhan baik. Tuhan tahu saya capek, tapi saya tiba-tiba dikasih hikmat itu nyusunnya sebentar aja. Very simple jadinya. Karena temanya saya lihat, terus mengalir dia. Karena Tuhan tahu saya capek. Mengalir. Terus. Hanya 2 jam beres. Biasa nggak bisa Pak. Tapi saya tahu Pak, ini Tuhan baik banget. Tadi itu The Generous Soul. Saya baru alami Pak semalam. Wah bener. WA saya nanya ada tema. Ada. Lu berjuang. Iya. Jadi puji Tuhan ya. Bener loh. Generous itu murah hati Tuhan kalau ngajarin kita. Saya capek bener. Hari Sabtu itu saya nggak bisa mikir, nggak bisa apa-apa. Kenapa? Saya tahu itu ada yang retak di benteng itu, saya tahu. Ada yang retak. Jadi saya harus benar-benar jaga, jangan sampai jebol. Saya bisa rasakan ada yang retak di pertahanan. Karena kita spiritual warfare waktu itu, hari Jumat malam sampai tengah malam itu, sampai jam 12 malam. Wah, ini ada yang retak, bahaya. Jadi saya nggak berani ngapa-ngapain. Ini hanya concern aja, jaga. Ya puji Tuhan udah lewat nih kayaknya. Puji Tuhan udah lewat ya. Ya kita perjamuan kudus, kita bangkit berdiri. Ada yang belum dapat perjamuan kudusnya? Saya kenal Pak Pendeta Michael ini udah berapa tahun sebenarnya? Berapa? 7-8 tahun yang lalu ya? Nggak berasa ya? Udah lama. Saya dikenalin sama Pak Junifius Gultom. Ternyata ponakannya Pak Sudarmaji. Dunia kecil banget itu. Ya, singkat cerita, tapi dokternya udah selesai. Puji Tuhan, saya juga udah selesai. Ada dokter satu lagi Pak, dokter teologi. Ya, kita angkat roti. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sahabat TVC yang dikasih Tuhan, dengan bilur-bilur Yesus maka kita semua menjadi sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan bersama-sama. Dan sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sahabat LTVC dimanapun Anda berada, sahabat LTVC harus yakin benar darah Yesus sudah membayar lunas semua dosa kesalahan kita. Dan darah Yesus telah memurnikan kita sehingga kita layak untuk ketemu Tuhan di surga. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kita doa syafaat. Mari kita satukan hati. Bapa, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Michael. Kami percaya setiap firman yang disampaikan membuat kami kuat berjalan bersama Engkau ya Tuhan Yesus. Segala hambatan rintangan yang ada di depan kami, Tuhan selalu ada bersama kami sehingga semuanya dapat dilaluinya. Dan kami juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Michael. Tuhan berkati bersama keluarganya dan Tuhan pakai hamba-Mu ini di dalam pelayanannya untuk membawa jiwa-jiwa mengenal Tuhan Yesus dan diselamatkan. Ya Tuhan, berkatilah para pemimpin bangsa kami agar mereka sungguh-sungguh bekerja dengan jujur, adil, serta takut akan Tuhan, sehingga membawa ekonomi negara kami bebas dari keterpurukan, mata uang negara kami menguat, pengangguran berkurang, dan kehidupan rakyatnya terjamin dan sejahtera. Dan kami juga berdoa agar negara kami Indonesia diluputkan dari segala bentuk bencana alam yang dahsyat. Kami juga berdoa untuk negara-negara yang mengalami konflik yang berkepanjangan. Kiranya Tuhan dapat meredakan konflik yang terjadi dan rekonsiliasi antara pemimpin negara yang berkonflik terjadi sehingga membawa perdamaian bagi negara-negara tersebut. Tuhan, pada sore hari ini kami bersatu hati untuk mendoakan hamba-Mu Pastor Paul Kerem yang lagi ditangani oleh tim dokter untuk operasi jantung. Khususnya salah satu arteri di jantung dapat dilakukan operasinya dan berhasil. Kiranya tangan Tuhan memberkati tim dokter yang menangani operasi tersebut. Ya Bapa, berkatilah seluruh keluarga sahabat LPVC baik yang beribadah secara online maupun onsite. Limpahkan damai sejahtera, sukacita dalam keluarga mereka. Segala kebutuhan mereka Tuhan cukupkan. Anak-anak mereka Tuhan berkati dan menjadi terang bagi teman di sekitarnya, serta memiliki masa depan yang telah disiapkan oleh Tuhan Yesus. Ini tiba saatnya kami menerima berkat dari Engkau ya Tuhan. Sahabat TVC, tes ya. Sahabat TVC dimanapun Anda berada, arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dengan persekutuan bersama dengan Roh. Segala berkat jasmani, berkat rohani dari surga dicurahkan kepada semua sahabat TVC. Tuhan, kami mau berdoa secara khusus untuk Pak Syu, diberi kekuatan, hikmat, pengertian. Juga Tuhan tolong untuk bisa memberi bisnis yang baru kepada Pak Syu agar dia bisa menjalankan kehidupannya dengan baik. Bapa di surga, kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.